Halo Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya Muhammad Nabil Jamzami dengan NIM 164253110 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Penanganan Dampak Psikologis Akibat Tekanan Akademik pada Mahasiswa TPB. Presentasi ini membahas bagaimana tekanan akademik memengaruhi kondisi psikologis mahasiswa TPB serta bagaimana mahasiswa berupaya mengatasinya melalui berbagai strategi penanganan diri. Mahasiswa TPB berada pada masa transisi dari dunia sekolah menuju dunia perkuliahan yang memiliki tuntutan akademik jauh lebih tinggi, beban tugas yang lebih banyak, ujian yang padat, serta proses adaptasi terhadap sistem perkuliahan seringkali menimbulkan tekanan psikologis seperti stres dan kecemasan. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik, tekanan akademik dapat berdampak pada performa akademik mahasiswa sekaligus menurunkan kesejahteraan mental mereka. Next. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tiga hal yang utama. Pertama, dampak psikologis yang muncul akibat tekanan akademik pada mahasiswa TPB. Yang kedua, cara mahasiswa menangani tekanan tersebut. Dan yang terakhir, faktor internal serta eksternal yang mempengaruhi strategi penanganan diri yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk dampak psikologis yang dialami mahasiswa akibat tekanan akademik. Selain itu, penelitian juga menganalisis strategi penanganan diri atau coping yang diterapkan oleh mahasiswa TPB, termasuk bagaimana faktor internal dan eksternal memengaruhi pemilihan strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring yang diisi oleh 32 mahasiswa TPB ITB. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk melihat kecenderungan tingkat tekanan akademik serta strategi coping yang digunakan mahasiswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa tekanan akademik dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis. Dampak yang paling sering muncul antara lain stres akademik, kecemasan berlebih, penurunan motivasi belajar, gangguan tidur dan konsentrasi, serta keraguan terhadap kemampuan diri. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa tekanan akademik tidak hanya memengaruhi proses belajar, tetapi juga kondisi mental mahasiswa secara keseluruhan. Nah, konsep strategi coping dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Richard S. Lazarus dan Susan Folkman. Richard Lazarus merupakan seorang psikolog klinis dan profesor psikologi di University of California, Berkeley. Sedangkan Susan Folkman adalah seorang peneliti dan profesor di bidang psikologi kesehatan. Menurut mereka, coping dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu emotion focused coping dan problem focused coping. Nah, problem fokus coping berfokus pada penyelesaian masalah secara langsung, seperti manajemen waktu dan pemecahan masalah. Terus ada emotion focus coping yang berfokus pada pengelolaan emosi seperti mencari hiburan, curhat, atau relaksasi. Nah, selain itu, coping juga dapat bersifat adaptif maupun maladaptif, tergantung pada dampaknya terhadap kesejahteraan individu. Pemilihan strategi coping dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada faktor internal, meliputi resiliensi, kemampuan individu untuk bangkit dan bertahan saat menghadapi tekanan atau kegagalan. Terus ada motivasi, terus ada self-efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengendalikan perilaku diri untuk bisa mencapai hasil positif yang diharapkan, dan kecerdasan emosional mahasiswa. Sementara itu faktor eksternal mencakup dukungan keluarga, dukungan teman, lingkungan, dan layanan yang disediakan oleh kampus. Kombinasi faktor internal dan eksternal inilah yang menentukan bagaimana mahasiswa merespon tekanan akademik yang mereka alami. Next. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden mengalami tekanan akademik pada tingkat sedang hingga tinggi. Ujian dan tugas menjadi sumber tekanan utama, terutama menjelang masa UTS dan UAS. Hal ini menunjukkan bahwa periode evaluasi akademik merupakan fase paling rentan bagi mahasiswa TPB. Bisa dilihat pada tabel di samping bahwa tekanan akademik yang dirasakan yaitu dengan skala 5 menjadi yang paling tinggi, serta
Faktor yang penyebabnya adalah ujian dan tugas. Jadi, data menunjukkan bahwa banyak mahasiswa merasa tertekan, apalagi karena UTS dan UAS, dan juga tugas yang banyak, seperti tugas kerja kelompok, dan lain sebagainya. Dari sisi dampak psikologis, mayoritas mahasiswa mengalami keraguan terhadap kemampuan diri, penurunan motivasi belajar, serta kecemasan. Sebagian responden juga melaporkan gangguan tidur, dan bahkan munculnya keinginan untuk menyerah dalam studi. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan akademik dapat berdampak cukup serius jika tidak dikelola dengan baik. Dalam menghadapi tekanan akademik, sebagian besar mahasiswa memilih mencari hiburan atau curhat kepada teman. Namun, masih banyak mahasiswa yang menggunakan strategi kurang sehat seperti menunda pekerjaan atau prokrastinasi. Di sisi lain, pemanfaatan layanan konseling kampus masih tergolong rendah, padahal layanan tersebut dapat membantu mahasiswa mengelola tekanan secara lebih efektif. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa TPB cenderung lebih banyak menggunakan coping berbasis emosi. Dukungan sosial dari keluarga dan teman terbukti membantu, tetapi efektivitas penanganan secara keseluruhan masih berada pada tingkat sedang. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi coping yang lebih adaptif dan tidak mengalami maladaptif. Sebagai kesimpulan, tekanan akademik pada mahasiswa TPB tergolong cukup tinggi dan berdampak nyata pada kondisi psikologis. Strategi coping yang digunakan belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan penguatan coping adaptif serta dukungan institusi yang lebih terintegrasi. Mahasiswa disarankan untuk menerapkan manajemen waktu yang lebih baik dan memanfaatkan layanan konseling kampus. Sementara itu, pihak kampus diharapkan dapat memperkuat dukungan kesehatan mental melalui program pendampingan yang mudah diakses. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman.